Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semuanya, para sahabat di GKI Klasi Solo. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal memberi. Memberi kepada seseorang, memberikan sesuatu, entah itu berupa barang, entah itu berupa makanan, entah itu berupa dorongan semangat dan seterusnya. Itu adalah sebuah bentuk kebajikan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Hal yang baik, hal yang semestinya perlu kita lakukan bersama-sama di dalam kita beriman kepada Tuhan. Apalagi Tuhan sudah begitu luar biasa menunjukkan di dalam perjalanan karyanya apa yang sudah ia nyatakan, apa yang sudah ia perintahkan. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam hukum kasihnya yang kedua, yaitu bicara soal mengasihi diri kita seperti mengasihi orang lain. Atau sebaliknya, mengasihi orang lain seperti kita juga mengasihi diri kita. Memberi adalah salah satu bentuk kebaikan atau kebajikan. Nah, terkadang kalau kita jumpai di dalam kehidupan, di saat kita memberi, kadangkala itu menjadi sesuatu hal yang tidak tepat, tidak sesuai. Atau juga ada orang yang tidak mampu atau tidak mau menerima pemberian kita atau menerima kebaikan kita. Atau juga ada yang mengatakan atau bisik-bisik, wah kok ya pemberian itu diberikan ke dia, kok ya diberikan kepada yang ini loh. Wah. Artinya apa? Nantinya kadangkala setiap pemberian atau setiap perbuatan yang baik itu belum tentu diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti yang ditunjukkan oleh salah seorang perempuan yang pada saat itu sedang memberikan minyak kepada Tuhan Yesus, mengurapinya. Ketika perempuan ini mengurapi dengan minyak yang mahal, ada murid Yesus yang mengatakan, mbok yao, minyak itu dibelikan atau dijual, kemudian bisa dibelikan makanan untuk orang-orang miskin, dibagikan kepada orang miskin. Tetapi sesuatu hal yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah itu, saya akan membacakan, yaitu secara khusus di dalam Matius pasal 26, di dalam ayat yang ke-10. Tuhan Yesus mengatakan, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingatnya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ketika para muridnya mengatakan, berpikir, seandainya minyak itu dijual, kemudian bisa untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus mengkritik para murid-muridnya. Kenapa sih mereka harus mensusahkan perempuan ini? Perempuan yang mau berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus keberadaan hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi. Sementara orang-orang miskin itu akan terus ada di dalam kehidupan manusia, kehidupan para murid. Dan itu memang sampai sekarang pun yang namanya orang miskin, orang menderita masih banyak. Kita jumpai di dalam kehidupan kita bersama. Nah, di sini kita bisa belajar. Belajar untuk apa? Paling tidak kita belajar memberi sesuai atau tepat
pada waktunya. Perempuan ini memberi minyak kepada Tuhan Yesus tepat sesuai pada waktunya, di saat Tuhan Yesus tak berapa lama lagi akan menjalani jalan penderitaan, akan menjalani jalan salib. Ini yang terjadi, dan itu memang harus kita lihat di sana. Perempuan ini memberi tepat pada waktunya. Memberi pun juga harus sampai terasa sakit. Memberi harus sampai terasa sakit, seperti yang dinyatakan oleh perempuan ini. Dia memberikan sesuatu hal yang berharga di dalam hidupnya, yang kalau dikatakan minyak itu bisa dikatakan senilai 1 tahun upah pekerja harian. Sungguh luar biasa. Kita bisa bayangkan, kita bisa hitung nilai upah 1 tahun pekerja harian zaman sekarang itu berapa. Kalau 100.000 udah berapa, bisa dihitung ya para sahabat semuanya. Meskipun ada orang-orang yang dibalik sebuah peristiwa kebaikan itu mereka mencemooh, mereka memiliki rasan-rasan, tapi marilah kita tetap memberi yang terbaik, seperti seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita semuanya. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.